Kabut tipis masih menggantung di udara ketika 7 anak muda itu berdiri tegak di depan gerbang pendakian Gunung Raung, sebuah gunung yang dikenal bertemperamen liar di perbatasan Jawa Timur. Pagi itu tanggal 14 Juli, langit cerah, dan semangat mereka sedang berada di puncaknya. Tidak satu pun mengira bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya, bahkan merenggut sebagian dari mereka tanpa jejak. Mereka datang dari berbagai kota, dipertemukan oleh hobi yang sama, mendaki gunung. Kelompok itu dipimpin oleh Ardi, pemuda berusia 27 tahun yang sudah menaklukkan banyak puncak besar di Indonesia. Tubuh tegap dan suaranya tegas membuat teman-temannya mempercayainya sebagai komandan kelompok. Di sebelahnya ada Dani, sahabat Ardi sejak SMA, yang selalu membawa humor sebagai penghilang tegang. Siska, satu-satunya perempuan berpengalaman dalam kelompok tersebut, memiliki ketenangan yang sering membuat keputusan Ardi lebih matang. Lalu ada Rama dan Reza, kakak beradik yang baru pertama kali mencoba pendakian ekstrim. Dan terakhir, Gilang dan Wahyu, mahasiswa pecinta alam yang baru lulus kuliah, dan ingin merayakan kebebasan mereka dengan menaklukkan salah satu puncak tertinggi di Jawa. Gunung Raung bukan gunung biasa. Jalurnya ganas, hutannya rapat, tebing-tebingnya menganga, dan puncaknya berupa kawah terbuka yang hanya bisa dicapai oleh pendaki benar-benar bermental baja. Tetapi pesona itulah yang membuat mereka datang. Sebelum mulai mendaki, seorang penjaga base camp yang sudah tua menghampiri mereka. Kerut wajahnya tampak begitu dalam, sorot matanya menyiratkan kecemasan. Ia menatap ketujuh pendaki itu satu persatu sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kalian harus hati-hati di jalur puncak. Jangan pernah menyimpang dari jalur resmi. Di atas sana, kadang ada jalur yang muncul tapi tidak seharusnya ada." Ardi tersenyum sopan walau sedikit bingung. "Maksudnya bagaimana, Pak?" Penjaga itu hanya menggeleng pelan. "Raung itu gunung yang hidup. Dia tidak suka jika kalian sombong. Dan jangan berjalan saat kabut turun. Kalau kalian dengar suara orang memanggil, abaikan saja." Mereka saling pandang. Sebagian tertawa kecil menganggap itu hanya cerita seram untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Dani bahkan membalas dengan bercanda, "Kalau ada suara yang memanggil, mungkin itu masih yang ngingetin bayar retribusi, ya?" Penjaga itu tidak tertawa. Ia hanya menghembuskan napas panjang. "Saya sudah mengingatkan. Banyak yang hilang, tapi tidak semuanya dicari. Semuanya demi nama baik wisata." Ucapan itu terputus begitu saja. Seolah ia sadar bahwa ia telah mengatakan terlalu banyak. Ardi mengucapkan terima kasih lalu mengajak kelompoknya memulai pendakian. Semangat segera mengalahkan rasa was-was. Mereka menapakkan kaki ke jalur awal yang masih landai melewati perkebunan kopi warga. Udara sejuk, matahari menembus dedaunan, kicau burung mengiringi langkah mereka. Waktu berjalan cepat. 2 jam pendakian pertama berlangsung lancar. Mereka berhenti sejenak di sebuah pos kecil yang tampak baru direnovasi. Di sana, sebuah papan informasi terpajang dengan tulisan tebal, "Ikuti jalur resmi. Jangan terpikat jalan pintas." Lagi-lagi peringatan yang terasa aneh. Siska sempat mengangkat alis. "Kalian pernah dengar ada pendaki hilang di sini? Aku cari di internet, tapi berita soal Raung bersih banget." "Karena wisata," jawab Wahyu, ikut membaca papan itu. "Kalau terlalu banyak berita buruk, siapa yang mau mendaki? Pengelola bisa bangkrut." Mereka tertawa ringan, menganggapnya sebagai hal yang lumrah dalam dunia pariwisata. Tanpa banyak pikir, perjalanan dilanjutkan. Memasuki hutan yang lebih rapat, suasana perlahan berubah. Sinar matahari mulai terhalang pohon besar yang menjulang tinggi. Angin membawa aroma tanah basah dan lumut tua. Rama yang berada di belakang sempat merasa seperti ada sesuatu yang mengamati dari balik semak-semak. Tapi ia memilih mengabaikan perasaan itu. Ardi mengatur ritme dan memastikan semua tetap dalam formasi yang aman. Mereka sempat berseloroh tentang apa yang akan dilakukan di puncak nanti. Foto bareng, bendera komunitas, bahkan rencana makan mie instan sambil menatap kawah Raung yang terkenal kejam itu. Namun setiap suara candaan tenggelam di antara desir angin yang menderu tidak seperti biasanya. Burung-burung tiba-tiba berhenti berkicau. Dan dari kejauhan, suara seperti ranting patah terdengar beberapa kali, membuat Gilang menoleh tajam ke belakang. "Kalian dengar sesuatu?" tanyanya pelan.
Paling kera, jawab Dani cepat, pura-pura santai padahal keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Setelah mendaki sekitar 6 jam, mereka tiba di sebuah lahan datar yang cukup luas. Mereka memutuskan berhenti untuk makan siang. Siska mengamati kompas dan peta, memastikan posisi mereka tepat sesuai peta jalur resmi. Semuanya baik-baik saja. Namun ketika mereka hendak menyalakan kompor, seorang pendaki lain muncul dari balik pepohonan, sendirian, tampak tergesa, dan wajahnya pucat. Mereka kaget karena ini jalur yang jarang ramai. Pendaki itu sempat melirik ke belakang seolah takut dikejar sesuatu, sebelum akhirnya mendekat dengan napas terengah. Kalian harus hati-hati, katanya terbata. Jangan sampai terpisah. Raung, dia bisa membuat kalian tersesat walau jalurnya lurus. Ardi mengerutkan dahi. Maksudnya apa? Kamu dari kelompok mana? Di mana rombonganmu? Pendaki itu menatap Ardi dengan mata yang ketakutan. Mereka menghilang. 2 hari lalu, kami mengikuti suara, seperti suara teman kami yang hilang, dan dia memanggil dari dalam kabut. Tiba-tiba suara teriakan dari radio pendaki itu menyela percakapannya, memanggil namanya berkali-kali. Ia buru-buru menjawab dan kemudian berlari pergi tanpa sempat menjelaskan lebih banyak. Saya harus kembali. Jangan lanjut sampai malam. Ketika sosoknya menghilang dalam rimbun hutan, ketujuh pendaki itu hanya saling diam. Untuk pertama kalinya, kata hilang terasa seperti ancaman nyata, bukan sekadar rumor. Tapi Ardi mencoba menjaga mental timnya tetap stabil. Tenang. Dia pasti panik. Kita tetap di jalur resmi, semuanya akan aman. Meski begitu, dalam hati kecil mereka, satu pertanyaan mengendap. Kalau kejadian itu benar, kenapa tidak ada satupun beritanya? Jawabannya hanya satu, disembunyikan. Perjalanan dilanjutkan dengan suasana yang lebih hening. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahan mereka untuk tidak naik lebih jauh. Kabut mulai turun meski belum sore. Siska menyarankan untuk segera mencari tempat untuk mendirikan tenda sebelum jarak pandang semakin buruk. Ketika mereka hampir mencapai pos berikutnya, kabut tiba-tiba menjadi begitu tebal. Jalur yang tadinya jelas berubah, seperti hilang di telan putihnya udara. Reza yang berada paling belakang sempat melihat bayangan manusia berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya segera merinding. Ada orang di belakang, teriaknya. Namun ketika yang lain menoleh, tidak ada apa-apa selain kabut menggantung pekat tanpa suara. Ardi menarik napas panjang. Kita lanjut sampai pos. Kalau situasi makin buruk, kita berhenti dulu. Namun yang tidak mereka ketahui, itulah langkah pertama mereka menuju jalur yang seharusnya tidak dilalui siapapun. Langit semakin gelap. Kabut semakin menelan pandangan. Dan di kejauhan, di antara pepohonan yang seharusnya sunyi itu, terdengar seperti ada langkah lain mengikuti. Pelan, namun pasti. Petualangan mereka baru saja dimulai, tanpa mereka sadari bahwa perjalanan menuju puncak Raung tidak pernah menjanjikan kepulangan bagi semua orang yang memasukinya. Kabut yang turun mendadak membuat rombongan Ardi bergerak lebih rapat. Langkah mereka kini lebih pelan, menyusuri jalur yang semakin sempit dan licin. Pohon-pohon tinggi tampak seperti dinding tak berujung, mengunci mereka di dalam labirin alam yang asing. Tidak ada suara selain napas berat dan dentingan carabiner yang saling beradu. Matahari sudah tak terlihat sejak 1 jam yang lalu. Cahaya putih kabut menipu persepsi, membuat siapapun sulit membedakan arah. Reza yang sejak tadi menyimpan rasa gelisah, kini berjalan semakin dekat dengan kakaknya, Rama. Apa kita masih di jalur yang benar? Suara Reza bergetar. Ardi mengecek GPS di tangannya, wajahnya mengeras. Seharusnya iya. Tapi GPS-nya mulai tidak stabil. Siska membuka peta kertas yang selalu ia bawa sebagai cadangan. Namun garis jalur yang tertera seolah tidak lagi sesuai dengan situasi di depan mereka. Seperti ada sesuatu yang berubah dari hutan itu. Kita ke kiri atau kanan? Tanya Dani yang mencoba mengalihkan rasa takut dengan candaan, meski kini tawa hilang dari wajahnya. Ardi melihat 2 arah bercabang. Keduanya terlihat seperti jalur pendakian, padahal dalam peta tidak ada cabang pada titik ini. Ini gak benar, gumam Gilang pelan. Basecamp bilang jangan ambil jalur yang tidak resmi.
Ardi menimbang dalam diam. Keputusan yang ia buat di sini bisa menentukan hidup dan mati semua orang yang ia pimpin. Saat semua mata tertuju pada peta, tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari sisi kanan. Spontan mereka menoleh. Kabut bergulung-gulung, menelan setiap jengkal pandangan. Tidak ada apa-apa. Namun jantung mereka serentak berdegup lebih cepat. Sudahlah, Ardi akhirnya bersuara. Kita ambil jalur kiri. Lebih lebar. Logikanya jalur resmi pasti lebih terbuka. Tanpa banyak protes, mereka mengikuti keputusan itu. Meski semua menyimpan keraguan, langkah mereka kembali berbaris satu persatu. Udara kini lebih dingin, angin seolah mengelus tengkuk mereka dengan jemari tak kasat mata. Wahyu yang biasanya paling cerewet, kini hanya diam sambil memegang bahu Gilang. Kita masih jauh? Tanya Rama, mencoba terdengar tenang. Hanya sekitar setengah jam lagi sampai pos, jawab Ardi. Tapi ia tidak yakin, hanya menghibur diri sendiri. Beberapa meter di depan, Siska berhenti mendadak. Lihat, katanya sambil menunjuk sebuah rambu kayu yang berdiri tegak di pinggir jalur. Mereka mendekat. Di papan itu tertulis, jangan ikuti suara, jangan ikuti bayangan. Jika kabut turun, tetap pada jalur. Jangan terpisah. Huruf-hurufnya terlihat seperti dibuat terburu-buru. Ada bekas goresan yang membuatnya tampak rusak, seolah ada yang ingin menghapus atau menutupi pesan itu. Aneh, biasanya rambu resmi rapi. Ini seperti buatan pendaki, komentar Gilang. Dan yang membuat semuanya semakin gelisah, tidak ada tanda jalur resmi sama sekali di rambu itu. Tidak ada lambang pengelola, tidak ada nomor pos, tidak ada koordinat. Dia benar. Siska menambahkan, ini bukan rambu dari pengelola. Suasana menjadi semakin sunyi. Kabut semakin tebal. Setiap tarikan napas terasa berat. Ardi akhirnya memberi komando, jangan terlalu lama di sini. Kita lanjut. Mereka berjalan lagi, namun semakin lama jalur itu semakin menurun, tidak lagi seperti jalur pendakian ke arah puncak yang semestinya semakin menanjak. Tanah licin, akar-akar menjulur seperti tangan yang berusaha menarik kaki mereka. Ardi, panggil Siska dari belakang. Ini salah. Kita justru turun. Ardi terdiam. Ia melihat ke depan, lalu kembali menatap GPS. Koordinat di layar berkedip-kedip seperti sinyal radio yang terganggu. Jarumnya berputar tanpa arah. Kita balik ke titik tadi, putus Ardi akhirnya. Tapi ketika mereka berjalan kembali, posisinya kini terasa jauh berbeda. Percabangan tadi kini tidak lagi terlihat. Jalur yang mereka lewati seakan berubah bentuk. Seolah gunung itu memindahkan jalannya sendiri. Apa-apaan ini? Desis Dani, kini kehilangan sikap bercandanya sepenuhnya. Siska mencoba menenangkan semua. Oke, jangan panik. Kita tetap bersama dan cari jalur yang paling jelas. Mereka melanjutkan langkah, namun rasa cemas terus merayap. Matahari telah benar-benar hilang. Meski baru sore, langit gelap seperti menjelang malam. Mereka harus segera mendirikan tenda. Ada tempat datar di depan, teriak Wahyu, mencoba membangkitkan semangat. Tanpa pikir panjang, mereka memilih lokasi itu untuk bermalam. Ardi dan Gilang segera mendirikan 2 tenda. Rama dan Reza menyiapkan kompor dan makanan instan. Dani membantu mengumpulkan kayu untuk api kecil. Meski tubuh lelah, tidak ada satupun dari mereka yang merasa benar-benar aman. Saat makan malam, suara alam malah terasa semakin asing. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung. Yang terdengar hanya hembusan angin, dan sesekali suara seperti langkah kaki yang sangat pelan di balik pepohonan. Kalian dengar itu? Reza berbisik. Udahlah, mungkin hewan liar, jawab Ardi, meski ia sendiri menelan ludah berat. Hewan liar apa yang berjalan melawan angin tanpa suara? Setelah makan, mereka masuk ke dalam tenda. Ardi masih terjaga, menatap peta dengan senter kecil. Siska duduk di sebelahnya. Kita harus besok turun saja, kata Siska pelan. Ini tidak terasa normal. Gunung ini seakan tidak mengizinkan kita berada di sini. Ardi tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak. Ia tahu sebagai pemimpin, ia tidak boleh menunjukkan keraguan. Tiba-tiba,
Terdengar ketukan kecil di luar tenda. Sekali, 2 kali, 3 kali. Semua yang masih terjaga saling berpandangan. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu terdengar suara pelan, seperti seseorang memanggil nama Reza dari kejauhan. Za, Rezaa. Reza langsung memucat. Suara itu terdengar jelas. Terlalu jelas untuk hanya halusinasi. Apakah kalian dengar? Suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab, tetapi wajah mereka sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semuanya mendengarnya. Ardi memegang pisau lipatnya erat-erat. Jangan ada yang keluar tenda. Jangan jawab suara itu. Panggilan itu terdengar lagi, lebih dekat. Rezaa, sini. Seolah seseorang mengenali mereka. Seolah seseorang sedang menunggu di dalam kabut. Reza menutup telinga, matanya terpejam kuat. Siska meraih tangannya, menenangkannya. Dani menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan tubuhnya yang gemetar. Gilang dan Wahyu menahan napas. Sampai suara itu berhenti. Keheningan turun perlahan. Udara berat dan dingin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam penuh siksaan, akhirnya tidak ada lagi suara. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Kepala mereka dipenuhi pertanyaan yang sama. Jika suara itu bukan manusia, lalu apa? Dan yang paling menakutkan, bagaimana suara itu tahu nama Reza? Malam terasa sangat panjang bagi 7 pendaki itu. Tidak ada yang benar-benar tertidur. Suara, pemanggil, aneh itu masih terngiang di kepala masing-masing. Bahkan setelah kabut mereda sedikit, mereka tetap memaksa diri saling merapat di dalam tenda, seolah kain tipis itu mampu melindungi dari apapun yang mengintai di luar. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari yang masuk dari jaring tenda terasa seperti anugerah. Dani segera keluar dan menghirup udara dalam-dalam, meski tubuhnya masih gemetar. Aku belum pernah setakut ini dalam pendakian, gumamnya. Wajah lainnya tak jauh berbeda. Mata mereka sembab, tanda bahwa mereka hampir tidak tidur. Ardi berusaha menyembunyikan ketegangannya dengan mengecek ulang kompas dan GPS, berharap kesalahan navigasi mereka semalam hanyalah sementara. Siska memandang sekeliling. Hutan di pagi hari itu terasa berbeda. Bukan lebih terang, tapi lebih sunyi. Daun-daun tidak bergerak, seperti waktu berhenti. Aku merasa, kita bukan di jalur resmi, katanya pelan. Mulai dari kapan kita keluar jalur? Tanya Wahyu yang kini lebih banyak diam sejak suara malam tadi. Ardi menunjuk ke kamera aksi yang terpasang di ikat kepala Gilang. Coba lihat rekaman kemarin. Saat kita memilih jalur kiri. Mereka duduk di atas tanah sambil menonton rekaman semalam. Suara tawa mereka di awal, komentar penjaga pos, percabangan jalur, semua terlihat jelas. Namun ketika kamera merekam jalur yang mereka pilih, ada hal aneh. Di rekaman itu, tidak terlihat papan rambu peringatan yang tadi mereka baca bersama. Seolah, papan itu tidak ada pada saat mereka merekam. Ini, rekamannya gak mungkin salah. Nada suara Gilang naik. Berarti papan itu hanya muncul saat kita sudah terlanjur salah jalan, ujar Siska, berbisik. Semua merinding. Tanpa membuang banyak waktu, mereka sepakat untuk turun. Keselamatan lebih utama daripada ego mencapai puncak. Namun jalur yang mereka telusuri kembali, malah semakin turun menuju jurang berkabut. Apa kita nggak muter-muter dari tadi? Protes Dani. Rama menunjuk sebuah tanda di pohon, goresan pisau berbentuk 3 garis bertumpuk. Ini tanda kita buat malam tadi, katanya. Kita mandek di tempat sama. Kita muter. Ardi menyumpah pelan. Ia mengatur napas agar tetap tenang. Jadi, kita cari puncak yang lebih tinggi dulu, ucap Ardi. Dari atas, kita bisa lihat jalur terbuka. Mereka pun naik lagi, walau arah itu justru membawa mereka semakin jauh dari jalur resmi. Setelah mendaki beberapa jam, kabut akhirnya pecah. Di depan mereka tampak cawan batu raksasa seperti bekas pos atau tempat peristirahatan. Ada susunan batu mendatar, seperti pernah digunakan manusia. Ini pos ya? Tanya Reza penuh harap. Namun Siska geleng cepat. Tidak ada pos bernama ini di peta. Tempat itu menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Tenang, namun ganjil.
Seolah banyak mata tertutup memandang dari balik pepohonan. Gilang bergetar saat melihat sesuatu di balik sebuah batu besar. Ia memanggil yang lain. Ada barang pendaki. Mereka mendekat. Di sana tergeletak tas carrier yang sudah sobek, botol minum penyok, dan sebuah jaket merah lusuh tertutup lumut. Reza mengangkat jaket itu perlahan. Ada nama tertera di bagian label, Yoga. Nama itu seperti petir di siang hari. Yoga adalah pendaki yang hilang beberapa waktu lalu di Gunung Raung. Berita itu seharusnya ramai. Tapi anehnya, semua artikel tentang kasus itu menghilang dari internet. Ini milik Yoga, ujar Ardi berat, suara hampir tak keluar. Dani menelan ludah. Kenapa ini bisa ada di sini? Di berita katanya, Yoga hilang di dekat jalur puncak, bukan di hutan bawah. Siska merapatkan bibirnya. Justru itu masalahnya. Kita ada di mana? Tiba-tiba Rama berteriak kecil, lihat itu. Di tanah, dekat semak, ada bekas tenda terbongkar, tiangnya patah seakan direnggut oleh sesuatu dengan paksa. Lalu, sedikit ke dalam semak, jejak sepatu. Bukan satu, tapi banyak. Semua menuju ke arah hutan yang lebih dalam. Namun yang membuat dada mereka sesak adalah, tidak ada jejak kembali. Banyak pendaki hilang, Siska berbisik, dan kita baru nemu jejak sebagian dari mereka. Angin mendadak berhembus keras, membuat dedaunan bergemuruh dan menimbulkan decitan ranting yang memekakan telinga. Rama mundur beberapa langkah, menatap sekeliling penuh panik. Kita harus pergi dari sini, serunya. Ardi mengangguk cepat. Ambil yang masih bisa dipakai dari tas ini. Mereka memungut barang-barang yang sekiranya berguna, korek api, baterai cadangan, dan beberapa makanan kering. Namun saat Gilang memeriksa bagian paling bawah tas, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Buku catatan lusuh dengan halaman terakhir bertuliskan, "Jika kalian temukan ini, jangan percaya suara yang memanggil dari arah kabut. Dia menggunakan suara temanmu." Halaman itu robek di tengah, tinta melebar karena basah. Jantung mereka berdetak makin kencang. Sudah, ayo. Ardi menarik mereka pergi sebelum rasa takut melumpuhkan kaki. Mereka melanjutkan perjalanan naik ke arah sebuah punggungan kecil. Semakin tinggi mereka naik, kabut kembali datang menghantam, kali ini lebih tebal dari semalam. Seperti tembok putih menutup jalur. Cepat rapat. Jangan ada yang jauh, teriak Ardi. Namun suara angin begitu keras, hingga suaranya seperti hilang ditelan udara. Di tengah kabut, suara ranting patah kembali terdengar. Diikuti suara langkah-langkah berat, banyak, menghampiri. Gilang memegang tangan Wahyu. Ada yang ngikutin kita. Siska memutar badan panik. Jangan ada yang lepas barisan. Kemudian, suara itu mulai terdengar lagi. Suara yang kemarin memanggil Reza. Namun kini terdengar lebih keras. Dan lebih banyak. Wahyu, sini. Gilang, sini. Rama AA. Suara itu memanggil nama mereka satu persatu, seolah setengah berbisik dari kedalaman kabut. Rama mulai terisak. Tutup telinga kalian. Jangan dengar. Ardi melangkah mundur, mengangkat tangan agar semua tetap sedekat mungkin. Ia bersumpah bahwa dari balik kabut, ia melihat siluet manusia berdiri tegak. Tinggi, tidak bergerak, hanya mengamati. Lalu siluet itu berubah posisi dengan sangat cepat. Sekejap di kanan, sekejap di kiri. Lari, teriak Ardi. Mereka menerobos kabut tanpa lagi peduli arah, hanya berusaha menjauhi suara yang mengikuti seperti bayangan. Napas berpacu dengan ketakutan. Daun dan ranting menggores kulit mereka. Tanah licin membuat mereka hampir jatuh berkali-kali. Namun mereka tidak berhenti. Tidak boleh berhenti. Sampai akhirnya kabut mulai menipis. Mereka terhenti di pinggir jurang curam. Jika mereka maju satu langkah lagi, mereka sudah terjatuh. Dani terjatuh terduduk, menangis tanpa suara. Kita bakalan mati di sini, katanya lirih. Ardi menggenggam tali kermantelnya kuat-kuat. Tidak, kita masih lengkap. Kita masih bisa keluar. Namun kata-kata itu tak cukup untuk meredakan rasa takut. Karena semua menyadari satu hal mengerikan.
Gunung ini bukan hanya membuat mereka tersesat. Gunung ini sedang menuntun mereka ke tempat yang seharusnya tidak dihuni siapapun. Matahari mulai condong ke barat ketika 7 pendaki akhirnya mencapai sebuah persimpangan jalur. Di hadapan mereka, papan petunjuk sudah tua, sebagian hurufnya tergerus oleh hujan dan kabut yang selama bertahun-tahun mengguyur Gunung Raung tanpa belas kasihan. Jalur resmi yang seharusnya membawa mereka menuju pos 4 terlihat memutar jauh ke arah hutan yang rimbun. Namun ada satu jalur lain yang tampak seperti jalan pintas, lebih menanjak, lebih sempit, dan nyaris tertutup rumput liar. Jalur yang tidak tercatat di peta. Jalur yang terlihat seperti hanya dilalui oleh kaki-kaki tertentu yang mengetahui rahasia perjalanan di gunung ini. Ardi menatap jalur itu cukup lama. Ia mengusap peluh yang mengucur dari dahinya, bukan hanya karena lelah, melainkan karena firasat yang muncul secara samar. Namun, Tommy yang selalu memikirkan waktu dan rute efisien langsung mengangkat tangan menunjuk jalur tersebut. Kalau lewat sini, kita bisa hemat 2 jam. Katanya, penuh keyakinan seolah-olah ia hafal setiap jengkal punggungan Raung. Aku pernah baca di forum, jalur ini bisa memotong banyak waktu. Arif menatap papan petunjuk resmi lalu jalur alternatif itu. Aku nggak yakin, di peta jalur pintas ini nggak ada. Gumamnya, suaranya pelan, terdengar ragu. Namun rasa tidak enaknya tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah rombongan yang sudah terlalu bersemangat melihat garis puncak yang tampak samar dari kejauhan. Laras tahu Arif sedang bergulat dengan pikirannya, namun ia hanya tersenyum menenangkan. Kita rame-rame kok. Semua aman, katanya. Ia menatap Arif seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Angin dingin kembali bertiup, melintasi puncak-puncak pohon, seakan memberikan peringatan halus namun jelas. Tanpa diskusi panjang, Tommy melangkah duluan. Jejak kakinya menginjak tanah lembab yang licin, meninggalkan bekas samar yang cepat hilang tertutup semak. Satu persatu, mereka mengikuti dari belakang, tak ingin terpisah. Louis, yang membawa kamera digantungkan di lehernya, sesekali mengambil gambar jalur aneh itu. Ia suka mengabadikan hal-hal yang menurutnya estetik, meski ada aura tidak bersahabat terselip di setiap frame. Rana dan Ayu menyusul, mencoba tetap ceria dengan bercanda kecil agar rasa takut tak sempat tumbuh di dalam hati. Namun Ardi, yang berjalan paling belakang, sekali lagi menatap jalur resmi yang mereka tinggalkan. Sejenak, hanya sejenak, ia melihat sesuatu di ujung jalur itu. Seperti bayangan seseorang berdiri mematung di balik pohon. Mata Ardi terpaku, namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja, menyisakan desir angin yang dingin. Ia menggelengkan kepala dan buru-buru menyusul yang lain. Mungkin hanya imajinasi, pikirnya. Semakin mereka menanjak, jalur terasa semakin bukan jalur manusia. Tanah menjadi becek seperti baru diguyur hujan padahal cuaca dari tadi cerah. Semak makin rapat, duri-duri liar berkali-kali mencakar kaki dan lengan mereka meskipun sudah memakai pakaian tebal. Suara burung, yang sebelumnya ramai menemani langkah, kini hilang begitu saja. Yang tersisa hanya desir angin dan gemertak ranting yang diinjak tanpa sengaja. Arif kembali terdiam, kali ini lebih gelisah dari sebelumnya. Kayaknya ada yang salah. Ia berbisik sambil menatap sekeliling. Matanya mencoba menembus kabut tipis yang mulai merayap. Tommy menghela napas panjang. Tenang. GPS-ku masih nunjukin arah naik. Artinya kita masih sejalur dengan puncak. Ia mengangkat ponsel dengan bangga, memperlihatkan layar peta digital yang sesekali tersendat. Indikator sinyal dan kompas sering berputar sendiri, seolah bingung menentukan posisi mereka. Ayu memeluk lengannya sendiri, menahan udara dingin yang menusuk tulang. Kenapa rasanya makin jauh dari jalur? Tadi katanya hemat 2 jam, malah tambah lama, ujarnya, setengah bercanda tapi suaranya bergetar. Louis ikut menimpali, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kalimat itu mengundang keheningan yang aneh. Semua berhenti melangkah bersamaan. Mereka saling menatap, tak ada yang mau menoleh ke belakang duluan. Akhirnya Ardi memberanikan diri, memutar badannya. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon tua yang berdiri lebat, melengkung seperti dinding gelap yang menutup segala arah. Namun rasa merinding itu tetap tinggal di tengkuknya. Lanjut saja, kata Laras dengan suara yang sudah tidak seceria tadi.
Mereka kembali berjalan. Langit yang awalnya cerah kini mendung tiba-tiba. Awan hitam menggulung tanpa suara, menebarkan bayangan gelap ke seluruh jalur yang mereka lewati. Angin bersiul keras, membawa aroma tanah dan lumut basah. Kabut menjadi lebih tebal, seolah-olah gunung sengaja menyembunyikan sesuatu. Jejak langkah mereka hilang begitu saja di tanah yang semakin lembek. Tak lama kemudian, mereka sampai di area yang terlihat seperti sebuah dataran kecil dikelilingi tebing batu rendah. Di tengahnya ada pohon besar dengan akar menjuntai seperti lengan-lengan yang mencoba menangkap siapapun yang mendekat. Dari batang pohon, terlihat bekas goresan yang menyerupai simbol atau tulisan, tidak jelas maknanya. Namun cukup membuat napas Arif tercekat. Rana menelan ludah. Ini apa? Ada pendaki lain yang pernah lewat sini? Tanyanya dengan suara lirih. Ardi mendekat, memeriksa goresan itu dengan lampu senter kecil yang ia gantungkan di ranselnya. Dari dekat, goresan itu tampak seperti cakar, bukan pisau, bukan benda tajam buatan manusia. Sesuatu yang besar dan kuat yang membuatnya dalam sekali. Kulit pohon terkelupas dan membusuk di beberapa bagian, meninggalkan bau anyir samar. Laras mundur selangkah. Kita harus balik. Serius. Namun saat mereka menoleh ke arah jalur yang baru saja mereka lalui, jalurnya hilang. Semak menutup rapat kembali, seperti tidak pernah ada kaki manusia yang melintasinya. Tidak ada bekas injakan, tidak ada ruang terbuka di antara ranting, tidak ada lagi arah untuk kembali. Seolah alam menelan jalan itu tepat setelah langkah terakhir mereka menyinggahkan kaki. Panik mulai menjalar seperti api kecil yang siap membesar kapan saja. GPS Tommy kini mati total. Kompas kaca Laras berputar tanpa arah, jarumnya memutar liar sebelum berhenti begitu saja. Suara hati mereka mengguncang, memaksa untuk berpikir jernih, namun rasa ketakutan membuat semuanya terasa gelap. Ada suara, bisik Ayu. Semua diam. Suara itu datang dari balik pepohonan. Seperti langkah, berat, teratur, dan perlahan mendekat. Bukan suara hewan kecil seperti kijang atau musang. Juga bukan manusia biasa yang datang dari jalur resmi. Setiap detik terdengar semakin dekat, membuat napas mereka tersengal. Kepala mereka refleks menoleh ke segala arah, mencari sumber suara, namun kabut terlalu tebal dan pepohonan terlalu rapat. Louis, dengan tangan gemetar, mengarahkan kamera ke arah suara itu. Siapa tahu, ada orang, katanya, lebih sebagai alasan untuk menenangkan diri sendiri daripada keyakinan nyata. Ia menekan tombol rekam, berusaha menangkap gambar apapun yang bergerak. Namun tiba-tiba, suara langkah itu berhenti begitu saja. Senyap menguasai segalanya. Bahkan angin pun seperti tertahan. Mereka saling memandang, wajah pucat, bibir bergetar. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Seolah seluruh hutan tengah memperhatikan mereka, menunggu keputusan yang akan menentukan takdir mereka. Di detik itulah, untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Ardi berkata dengan suara tegas meski lirih. Kita sudah terlalu jauh masuk. Mulai sekarang, jangan pisah satu langkah pun. Dan jangan membuat suara yang mengundang perhatian. Mereka hanya bisa mengangguk, tak ada pilihan lain. Kegelapan mulai turun perlahan, menyelimuti hutan yang kini terasa seperti labirin berbahaya tanpa jalan kembali. Perjalanan menuju puncak yang awalnya hanya ingin dicatat sebagai petualangan berani, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Tanpa mereka sadari, Gunung Raung sudah memilih mereka. Dan dari balik kabut, sesuatu sedang menunggu. Langit menghitam sepenuhnya, dan kabut semakin pekat seperti dinding yang menutup pandangan hanya sejauh 1 atau 2 meter di depan. 7 pendaki itu semakin merapatkan formasi, menyadari bahwa menyebar bisa berarti bencana. Ardi memimpin di depan dengan senter yang cahayanya meredup akibat baterai memanas. Sementara Louis dan Rana berada di tengah, menjaga Ayu dan Laras yang terlihat semakin ketakutan. Pos berapapun ini, jelas bukan bagian dari jalur pendakian resmi. Gumam Arif, berusaha mengontrol napas yang mulai memburu. Keringat dingin mengalir di punggungnya, meski udara menusuk seperti pisau dingin. Tommy, yang selama ini paling percaya diri, mulai terlihat goyah. GPS mati total. Kompas nggak jelas. Apa ini mungkin? Gangguan elektromagnetik. Suaranya dipaksa terdengar rasional,
namun jelas getarannya tidak bisa disembunyikan. Ardi berhenti melangkah di sebuah area tanah kosong yang sedikit lebih datar dibanding tempat sebelumnya. "Kita istirahat sebentar," katanya. Semua setuju tanpa protes. Lutut mereka sudah lelah, dan mental mereka mulai runtuh. Mereka duduk melingkar. Louis mengeluarkan kamera dan memeriksa hasil rekaman tadi, meski tangan masih sedikit gemetar. Namun sebelum ia sempat memutar video, Ayu menepuk pundaknya. "Jangan dulu," katanya cepat. "Aku takut kalau lihat sesuatu." Namun rasa penasaran kalah oleh ketakutan mereka yang semakin menggumpal. Ardi menatap satu persatu wajah teman-temannya. "Dengar ya, kita harus tetap tenang. Kita akan turun setelah istirahat. Pasti ada jalur yang bisa kita temukan." Ia berusaha yakin, meski kata-katanya terasa seperti kebohongan yang dipaksakan. Laras menatap sekeliling, kemudian bergidik. "Kalian ngerasa nggak? Suasananya kayak benar-benar sepi. Bahkan suara serangga pun nggak ada." Saat itu semua baru menyadari, hening total. Hutan yang seharusnya hidup dengan suara alam kini seperti mati. Tidak ada kepakan sayap. Tidak ada suara gemerisik. Hanya dengungan samar dari dalam telinga mereka sendiri. Keheningan itu tidak normal. Beberapa menit berlalu. Kabut semakin turun, seolah menggantung rendah untuk menelan mereka. Louis, yang tidak tahan dengan rasa cemasnya, akhirnya membuka rekaman kamera. "Aku cuma mau lihat sekilas," ucapnya pelan. Gambar pertama menunjukkan jalur gelap sebelum mereka berhenti. Hanya ranting-ranting dan kabut di antara bayangan pohon. Mereka mengawasi layar kecil itu tanpa berkedip. Dan tepat ketika detik ke-13 berlalu, sesuatu muncul. Di sudut rekaman, di belakang Ardi, ada bayangan hitam menyerupai sosok manusia. Berdiri diam. Sangat diam. Dengan bentuk tubuh yang tidak sepenuhnya jelas. Namun matanya, dua titik putih yang memantulkan cahaya, terlihat menatap lurus ke arah kamera. Louis spontan menjatuhkan kamera. "Astaga, itu apaan tadi?" Ayu langsung memegang lengan Laras erat-erat. "Jangan bercanda. Bilang itu editan. Bilang." Ardi mencoba mengatur napasnya. "Tenang. Mungkin cuma efek cahaya atau..." "Kamu lihat sendiri barusan," bentak Tommy, matanya membelalak. "Itu bukan hewan." Laras yang sejak awal sudah sensitif dengan keadaan sekitar kini mulai menangis lirih. "Aku mau pulang. Aku mau pulang." Rana memeluknya. "Sabar, kita pasti bisa keluar." Namun sebelum Ardi sempat menguatkan mereka lagi. "Braa." Suara ranting patah terdengar keras dari sisi kanan pepohonan. Semua tersentak berdiri. Senter mereka serempak diarahkan ke arah suara. Kabut bergulung seperti tirai yang terbuka, memperlihatkan sebuah pohon tinggi dengan dahan besar yang bergoyang pelan, padahal angin sama sekali tidak bertiup. "Siapa di sana?" teriak Ardi dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah itu kembali terdengar, kali ini dari sisi kiri. Lalu dari belakang. Lalu dari depan lagi. Suara-suara itu seperti sengaja mengelilingi mereka. Menjebak dari segala arah. Ayu berteriak, "Mereka ngepung kita." Buru-buru mereka berkumpul lebih rapat lagi, punggung saling bersentuhan. Arif memegang pisau lipat kecil, satu-satunya alat yang ia punya untuk bertahan. "Hening," bisik Ardi. "Jangan panik." Namun rasa takut kadang lebih cepat dari logika. Senter Rana tiba-tiba berkedip lalu mati total. Disusul senter Louis. Lalu senter Arif. Satu persatu cahaya padam hingga hanya senter Ardi yang tersisa. Itu pun cahayanya mengecil seperti lilin hampir habis. Dalam remang terakhir itu, mereka melihat sesuatu. Dua mata putih itu muncul di balik semak. Tapi tidak hanya satu pasang. Ada banyak. 1, 2, 5, 7. Entah berapa jumlahnya, mengintip dari berbagai sudut gelap hutan. Mata-mata itu menatap mereka tanpa berkedip, tanpa bernapas, tanpa suara. Ayu histeris. Namun suaranya segera ditutup oleh tangan Rana, agar tidak mengundang perhatian lebih buruk lagi. Ardi menatap tanpa berani bergerak. Hingga sesuatu membuat darahnya membeku. Salah satu sosok itu bergerak maju sedikit. Dan kali ini, bentuknya lebih jelas.
Tubuhnya tinggi, sangat kurus seakan hanya tulang dan kulit. Tangannya panjang menyentuh tanah seperti hewan membungkuk. Kepalanya tidak normal, miring, seolah tulang lehernya patah namun tetap bisa berdiri. Ardi berbisik sangat pelan, hampir hanya terdengar di kepala sendiri. Lari pada hitungan ketiga. Semua menahan napas, jantung mereka berdetak terlalu cepat untuk dihitung. 1. Sosok itu menggeram rendah, suara seperti dua besi digesek paksa. 2. Mata-mata lainnya mendekat bersamaan. Kini mereka dapat melihat siluet tubuh-tubuh lain yang sama menyeramkannya. 3. Lari. Mereka berlari secepat mungkin ke arah manapun yang tidak ada mata yang mengintai. Nafas mereka tersengal, kaki nyaris terpeleset tanah licin. Dalam kegelapan total mereka mencoba tetap bersama, namun kabut membuat jarak 1 meter saja terasa seperti puluhan meter. Ayu sempat terpeleset dan berteriak memanggil Rana. Tommy meraih tangannya, menyeretnya bangkit tanpa berhenti berlari. Louis terus menengok ke belakang meski itu memperbesar ketakutannya. Suara langkah dan geraman makin dekat. Ranting patah terdengar serempak, seperti rombongan makhluk mengejar mereka dari segala arah. Ardi mengarahkan satu-satunya senter yang tersisa ke belakang sesekali, dan setiap kali ia melakukannya, makhluk itu semakin dekat, semakin jelas, semakin nyata. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah selama entah berapa menit, mereka menemukan celah di antara dua tebing batu. Mereka langsung masuk tanpa berpikir, asal bukan ke arah makhluk tadi. Begitu mereka melewati celah itu, suara langkah mengejar berhenti mendadak. Tidak ada lagi geraman, tidak ada lagi mata-mata menyeramkan. Hanya hening, tetapi bukan hening yang menenangkan. Sebaliknya, hening yang menunggu. Mereka terengah-engah, tubuh gemetaran tak terkendali. Ayu menangis histeris. Louis hampir muntah karena panik dan kelelahan. Tommy terduduk lemas, tak lagi mencoba bersikap kuat. Rana menemukan keberaniannya hilang tanpa jejak. Itu apa? Apa tadi itu? Suaranya seperti pecahan kaca. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi, mencari jawaban yang bahkan pemimpin kelompok itu tidak punya. Ardi memaksa tenggorokannya berbunyi. Mulai saat ini, kalian semua dengerin instruksi aku. Apapun yang terjadi, jangan pisah. Namun bahkan ia sendiri tidak yakin apakah mereka bisa bertahan. Karena kini mereka sadar, ada sesuatu yang menghuni hutan ini. Dan makhluk itu tahu mereka sudah masuk wilayahnya. Petualangan berubah menjadi perburuan. Dan mereka adalah buruannya. Celah batu yang mereka masuki ternyata membawa mereka ke sebuah lereng sempit yang hanya bisa dilewati satu orang dalam satu barisan. Tebing terjal menjulang di sisi kiri, sementara jurang gelap terbentang di kanan. Angin malam kini terasa jauh lebih menusuk, seperti sengaja mendorong mereka untuk terjatuh ke bawah. Ardi menyalakan kembali satu-satunya senter yang tersisa. Cahaya yang redup itu memantul pada dinding batu yang dipenuhi lumut basah. Mereka berjalan perlahan, memaksa langkah tetap teratur meski ketakutan masih menempel kuat pada setiap gerakan. Ayu masih menangis terisak, namun Rana dan Laras terus memeganginya agar ia tidak terpeleset. Louis menggendong kameranya, tapi kini ia tidak lagi berani merekam apapun. Sementara Tommy mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang semakin menghantam pikirannya, dialah yang mengajak mereka mengambil jalur pintas itu. Kalau kita naik sedikit lagi, mungkin kita bisa lihat puncak atau lampu pos, kata Tommy, suaranya parau. Ia mencoba menyuntikkan harapan walau dirinya sendiri hampir kehilangan itu. Arif mendengus lemah. Tadi kamu juga yang bilang jalur pintas itu aman, ucapnya datar, tanpa emosi namun penuh sindiran. Tommy tidak melawan. Ia tahu Arif benar. Semua ini salahnya, dan rasa itu menempel seperti duri tajam di dalam dadanya. Tak ada dari mereka yang tahu berapa lama mereka berjalan. Waktu terasa membeku dalam kegelapan hutan yang seakan berubah menjadi dunia asing. Hingga pada satu titik, mereka tiba di sebuah area yang lebih lapang, sebuah dataran yang ditumbuhi rumput tinggi dan pepohonan kecil. Namun yang membuat mereka semua terdiam adalah ada sebuah pondok tua berdiri di tengahnya. Pondok kayu reot dengan jendela menganga. Atapnya bocor besar, dan pintunya menggantung hanya pada satu engsel. Seolah pondok itu sudah lama ditinggalkan, atau mungkin tidak pernah ditinggali manusia sama sekali.
Ayu menutup mulut dengan kedua tangannya. "Kita jangan ke sana," ucapnya lirih, hampir seperti merintih. Namun Louis, yang penasaran bercampur putus asa, melangkah maju sedikit. "Kalau ada orang, kita butuh pertolongan. Radio, sinyal, apapun." Ardi menimbang dengan hati berdegup cepat. Pilihan yang ia punya sangat sedikit. "Kita periksa dulu dari luar. Jangan ada yang masuk." Mereka mendekat perlahan. Senter Ardi menyorot bagian depan pondok. Di permukaan kayu terlihat bekas-bekas goresan panjang yang sama dengan yang mereka lihat di pohon sebelumnya. Simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti maknanya. Tapi tubuh mereka bereaksi ketakutan begitu melihatnya. "Kayaknya bukan manusia yang ninggalin ini," bisik Laras dengan suara nyaris hilang. Angin kembali berembus, kali ini membawa bau yang begitu menyengat, seperti bangkai yang membusuk lama. Ayu memuntahkan isi perutnya di tanah, tubuhnya melemah. Rana buru-buru mengusap punggung Ayu. "Udah, jangan lihat ke arah sana." Namun Tommy malah menatap ke celah jendela pondok yang gelap. Sesuatu menarik perhatiannya, kilatan kecil seperti cahaya pantulan. Ia melangkah satu langkah, dua langkah, seolah tertarik pada magnet tak terlihat. Arif menariknya dengan cepat. "Hei, jangan seenaknya gerak." Tommy terhuyung dan hampir jatuh. Ketika ia kembali menatap jendela, pantulan itu hilang. Ia memegang kepala, merasa bingung dan cemas. Ardi hendak menyuruh semua mundur, ketika tiba-tiba suara geraman rendah terdengar dari dalam pondok. Semua membeku. Geraman itu semakin keras. Sesuatu bergerak, ada yang besar, menggerakkan kayu lantai hingga terdengar retakan kecil. "Tolong, jangan bilang itu makhluk yang tadi," Rana berbisik dengan wajah pucat pasi. Ardi tidak menunggu lebih lama. "Kita balik. Sekarang." Suara Ardi kali ini penuh perintah dan rasa takut sekaligus. Mereka berbalik dan bergerak cepat menjauh dari pondok itu. Namun baru beberapa meter berjalan, suara lain terdengar dari belakang. Bukan geraman, tapi bunyi pintu kayu tua yang membuka perlahan. "Tre!" Ayu menjerit tertahan. Mereka mempercepat langkah hingga hampir berlari. Namun kabut terlalu tebal dan rumput tinggi membuat pandangan terbatas. Dalam kepanikan itu, langkah Louis tiba-tiba tergelincir. "Aarg!" Louis jatuh ke lubang tanah yang tersembunyi di bawah rumput. Kamera terlempar dari tangannya, jatuh berputar hingga menabrak batu. "Louis!" Rana berteriak sambil berusaha turun ke tepi lubang. Mereka mendekatinya. Lubang itu seperti gua sempit yang cukup dalam, mungkin 2 hingga 3 meter. Louis terduduk di dasar lubang, wajahnya menengadah dengan ketakutan luar biasa. "Aduh, pergelangan kakiku," serunya. Nafasnya tersengal. Ia mencoba berdiri, namun langsung jatuh kembali. Ardi dan Arif saling pandang. Mereka harus turun, setidaknya satu dari mereka. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, suara dari dalam gua terdengar, suara napas berat yang bukan milik Louis. "Hahaha, hahaha." Louis menatap ke kanan, lalu membelalakan mata seperti akan meloncat keluar dari tengkoraknya sendiri. "Ada yang di sini." "Apa?" "Louis, jangan bergerak," teriak Ardi. Arif menunduk menyorot senter ke dalam lubang, cahaya menembus sampai ke dinding batu basah. Di sana, terlihat tangan kurus panjang menempel pada dinding. Tangan itu bergerak, merayap ke arah Louis. "Aarg!" Louis panik, menghambur ke arah dinding dan mencoba memanjat. Ardi dan Tommy segera menjulurkan tangan untuk menariknya. "Cepat, luarin dia!" Ardi berteriak. Louis meraih tangan Ardi dan Arif dengan kekuatan yang tersisa. Rana dan Laras menarik ransel Louis ke atas. Ayu menjerit melihat tangan makhluk itu semakin mendekat. Dengan tarikan terakhir, mereka berhasil menarik Louis keluar tepat ketika tangan itu hampir menyentuh kakinya. Louis terjatuh di atas tanah, menangis ketakutan. Mereka semua mundur jauh dari lubang itu. Senter Ardi bergetar di tangannya. "Astaga, apa itu?" Arif berteriak histeris, kehilangan kendali. Mereka belum sempat menjawab ketika suara dari dalam lubang berubah menjadi geraman marah, lalu diikuti oleh suara goresan keras pada dinding tanah.
Seperti sesuatu sedang mencoba memanjat naik. Lari lagi. Ardi langsung memerintah tanpa ragu. Mereka kembali berlari, kini dengan Louis yang pincang diseret Tommy dan Arif. Rana membantu membopongnya dari sisi lain. Ayu dan Laras menangis sepanjang langkah, tak lagi mampu menahan ketakutan yang membanjiri diri mereka. Mereka berlari tanpa tahu arah, jalan di gudang mimpi buruk ini semakin jauh dari logika dan semakin dekat pada bahaya yang tak dapat dijelaskan. Setelah sekian lama berlari, mereka baru berhenti ketika benar-benar tidak sanggup lagi. Louis hampir pingsan, wajahnya pucat dan keringat dingin mengucur deras. Mereka berada di area yang sama sekali asing. Pepohonan tumbang berantakan seperti baru saja diterjang sapuan raksasa. Tanah hancur dan berlubang di beberapa tempat. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Ayu menekuk lutut, memeluk dirinya sendiri. Kenapa semuanya jadi kayak mimpi buruk? Kenapa kita? Kenapa harus lewat sini? Suaranya pecah. Tommy tidak menjawab. Ia hanya menatap gelapnya hutan, matanya kosong, diselimuti rasa bersalah yang begitu berat. Rana memeriksa luka Louis. Kakinya bengkak, kita nggak bisa jalan jauh dengan keadaan kayak gini. Suaranya pelan namun bergetar panik. Arif menatap Ardi. Kita harus bikin rencana baru. Kalau tetap lanjut begini, kita habis. Ardi mengangguk. Ia tahu. Dan ia tahu satu hal lain. Mereka tidak bisa lagi menganggap ini sekadar tersesat. Gunung ini sedang mengunci mereka. Dan sesuatu di dalam gelap sedang berburu mereka. Namun sebelum Ardi sempat bicara lebih jauh, Louis, yang duduk menunduk dengan kepala gemetar, tiba-tiba mendongak. Matanya berubah aneh. Membesar. Menatap lurus ke arah hutan gelap di belakang mereka. Nafasnya tercekat. Ia mengangkat satu jarinya perlahan. Teman-teman. Suara Louis hampir tidak terdengar. Kenapa jumlah kita tinggal 6? Detik itu juga hawa di udara seakan berhenti. Semua menoleh satu sama lain. Mereka, 6. Ardi, Arif, Tommy, Rana, Ayu, Louis, Laras, hilang. Dan tak ada satupun dari mereka yang tahu kapan ia menghilang. Tim SAR yang dibagi menjadi beberapa regu terus menelusuri jalur berpencar milik keempat pendaki itu. Hari sudah memasuki pencarian hari ketiga. Cuaca memburuk, kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan sinyal komunikasi berkali-kali terputus. Namun di antara para relawan dan anggota SAR, muncul satu keganjilan yang baru mereka sadari, jejak langkah para pendaki tidak lagi mengarah ke jalur pendakian, tapi ke sebuah area terlarang yang tidak ada di peta wisata resmi. Jejak itu menuju pada jalur samar di sisi timur, yang ditutupi semak dan vegetasi rapat. Jalur tersebut bukan jalur pendaki biasa, tapi jalur bekas operasi perusahaan tambang puluhan tahun lalu. Banyak warga sekitar bahkan tidak tahu soal keberadaannya, karena proyek itu tiba-tiba berhenti dan seluruh dokumen dihentikan publikasinya. Konon, jalur itu menyimpan sejarah yang dilarang untuk diungkap. Namun sebuah keganjilan membuat tim SAR nekat mengikuti jejak itu. Mereka menemukan tali webbing pendaki yang robek, melilit di akar pohon besar. Tali itu jelas milik salah satu pendaki hilang, masih tampak baru dan berlumur lumpur basah. Di dekatnya terdapat goresan kuku pada batang pohon, seolah seseorang berusaha bertahan dari sesuatu yang menariknya ke arah lebih dalam. Salah satu anggota SAR berbisik lirih. Mereka, sepertinya tidak hanya tersesat. Semakin ke dalam, aroma tanah bercampur karat besi mulai tercium. Mereka menemukan lubang besar yang tertutup terpal lusuh penuh lumpur. Di ujung lubang itu terpasang papan peringatan tua, tulisannya pudar namun masih terbaca samar. Tanda peringatan dilarang masuk, zona eksploitasi tak stabil. Akses hanya untuk personel yang berwenang. Papan itu sudah rusak, seolah sengaja dibiarkan lapuk. Salah satu relawan, Yuda, menyingkap terpal tersebut. Wajahnya langsung berubah pucat. Dari bawah, naik hembusan udara dingin bercampur bau menyengat seperti belerang busuk. Lubang itu sangat dalam, gelap tanpa dasar terlihat. Di salah satu sisi lubang, terdapat kain rompi carrier merah tersangkut. Itu identik dengan rompi milik Raffi. Ketua tim SAR langsung berkoordinasi untuk membawa peralatan turun memasuki lubang itu. Namun sebelum keputusan akhir diambil, datang dua pria asing dengan mobil double kabin tanpa plat nomor.
Mereka mengenakan jaket keamanan dan mengaku sebagai bagian dari pengelola lahan tambang swasta. Mereka berbicara dengan tegas dan penuh tekanan. Area ini bukan bagian dari pencarian resmi. Tidak boleh ada yang masuk atau memotret. Kami akan mengurusnya sendiri. Pria itu memaksa menutup lubang dengan terpal baru yang mereka bawa. Ketegangan meningkat, bahkan sempat terjadi adu argumen. Namun karena tidak ingin terjadi keributan yang memperlambat pencarian, tim SAR mundur setapak, walau dengan hati dipenuhi kecurigaan dalam. Picuannya datang tidak lama setelah mereka meninggalkan lokasi itu. Sebuah suara teriakan tiba-tiba bergema dari arah kegelapan hutan. Suara itu lirih, namun jelas seperti suara seorang pria muda menyebut nama berulang-ulang. Bara, Bara, tolong. Semua terdiam. Salah satu anggota regu Bara seketika panik. Itu suara Aldi, sahabat Bara sejak SMA, yang ikut dalam pendakian tersebut. Bara berusaha meneriakkan balasan namun tim SAR menahan. Jangan, suara bisa memantul di sini. Kita tidak tahu sumbernya. Namun naluri persahabatan lebih keras daripada logika keselamatan. Bara nekat menerobos pepohonan ke arah suara tanpa menunggu instruksi. Tim SAR segera mengejar, tetapi kabut datang menyapu, memutus jarak pandang dalam hitungan detik. Suara Bara memelan, semakin jauh, kemudian hilang sama sekali. Di saat yang sama, walkie-talkie tim SAR menerima suara statis. Lalu terdengar rekaman samar seperti suara napas seseorang yang sangat dekat dengan mikrofon. Bukan kru SAR manapun. Suaranya seperti menangis tertahan. Jangan, kesini. Hening mendadak menghantam. Bahkan hembusan angin pun seolah berhenti. Sementara itu di posko bawah, orang tua pendaki mulai mencium gelagat janggal dari perilaku pihak pengelola gunung. Beberapa wartawan yang sempat datang diusir bahkan sebelum sempat mengambil gambar. Salah satu wartawan sempat membisik kepada keluarga pendaki. Ada informasi yang mereka simpan rapat. Dan gunung ini bukan sekadar gunung wisata biasa. Malamnya, tim SAR kembali ke perkemahan pencarian dengan wajah muram. Bara belum ditemukan. Kini korban hilang bukan lagi 4 orang, bertambah menjadi 5. Dan sebelum istirahat, ketua tim SAR menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya dingin dan mengancam. Hentikan pencarian sampai batas yang kami tentukan. Jika tidak, akan lebih banyak yang hilang di gunung itu. Telepon berakhir dengan bunyi klik pelan. Tak ada yang berani berbicara setelahnya. Namun satu hal sudah jelas. Para pendaki itu tidak hanya tersesat. Mereka telah masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Hujan turun deras sepanjang malam. Tanah menjadi becek, tenda berderak diterpa angin. Namun tidak ada satupun anggota tim SAR yang bisa memejamkan mata. Pikiran mereka terus melayang pada dua hal. Hilangnya Bara dan ancaman dari pihak misterius yang mengaku sebagai pengelola tambang. Pukul 3.17 dini hari, dalam keheningan yang menegang, salah satu ranger lokal, Seno, datang tergesa-gesa membawa kabar penting. Ia membawa peta tua yang diklaim miliknya sejak dulu, peninggalan pamannya yang pernah bekerja sebagai teknisi survei tambang di kawasan itu. Seno membuka peta itu di atas meja lipat. Semua mata langsung tertuju pada satu titik besar berwarna merah yang diberi label. Zona Ki, eksplorasi terhenti. Di bawahnya tertulis, larangan tingkat tinggi. Risiko intai dan paparan zat tidak dikenal. Seno berbisik. Pamanku bilang, dulu ada kecelakaan fatal. Banyak pekerja menghilang di bawah tanah. Setelah itu proyek ditutup. Semua dokumentasi lenyap, seolah tak pernah ada. Ketua tim SAR menghela napas panjang. Semua ini sudah terlalu jelas. Arah jejak pendaki mengarah tepat ke zona Ki. Meski larangan mencengkeram, mereka tidak punya pilihan lain. Nyawa Bara dan keempat pendaki hilang sedang dipertaruhkan. Tanda peringatan tim SAR akhirnya memutuskan untuk menyelidiki zona Ki secara diam-diam sebelum pihak misterius itu kembali menghalangi. Menuju zona gelap. Sebelum matahari terbit, mereka bergerak. Kabut kembali menyelimuti hutan, kali ini lebih pekat seperti asap abu-abu menggantung di udara. Radio komunikasi dipenuhi gangguan statis, seolah ada sesuatu yang menghalangi sinyal. Ketika mereka tiba di area yang sebelumnya ditemukan, tempat lubang tambang berada,
Mereka terkejut melihat bahwa terpal baru itu sudah tidak ada. Lubang itu terbuka lebar. Dan di tepi lubang, ada sepatu pendaki tergeletak sendirian. Sepatu itu dikenali sebagai milik Dedi, salah satu dari 4 pendaki hilang. Di samping sepatu itu terdapat coretan di tanah, tergesa dan terputus-putus, seakan dibuat oleh jari tangan yang gemetar. Jangan buka. Namun di bawahnya ada lanjutan yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Kami bukan sendiri di bawah. Udara menjadi begitu dingin hingga napas tampak seperti asap. Salah satu anggota SAR menyorot lubang itu dengan senter. Cahaya menembus beberapa meter ke bawah dan memperlihatkan dinding logam berkarat, bukti kuat bahwa ini memang terowongan tambang besar, bukan sekadar gua alami. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari kedalaman lubang. Lalu suara seperti langkah, pelan, menyeret, mendekat ke arah mereka. Senter bergetar di tangan petugas SAR. Semua mundur beberapa langkah. Namun suara itu berhenti tiba-tiba. Hening. Sampai, terdengar satu kalimat lirih, seperti suara seseorang yang hampir kehabisan tenaga. Jangan, turun. Suaranya, mirip suara Bara. Regu mulai saling pandang. Bara masih hidup. Tapi dalam kondisi apa? Pertemuan dengan penghalang yang lebih berbahaya. Ketua tim memerintahkan evakuasi area sementara, namun belum sempat mereka mundur, lampu senter besar milik tim mereka tiba-tiba menyala dari arah belakang. Ternyata datang 3 pria lain, bersenjata, dengan wajah tertutup masker hitam. Semua menjauh dari lubang. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tegas yang menyeramkan. Kami akan menutup akses ini. Kalian telah melanggar batas yang salah. Ketua tim SAR mencoba menjelaskan. Ada korban di bawah. Kami mendengar suara. Tidak ada siapapun di bawah. Pria bermasker itu memotong. Dan jika ada, mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Kata-katanya menusuk setiap anggota SAR seperti belati. Seno berteriak menahan emosi. Kalau memang sudah mati, mana buktinya? Kenapa kalian justru sembunyikan? Pria bersenjata itu tidak peduli. Mereka mulai menggulung kawat berduri untuk menutupi mulut lubang, seolah berniat mengurung segala sesuatu yang ada di dalam. Atau mungkin, mencegah sesuatu keluar. Namun di tengah keributan itu, tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari bawah, penuh rasa sakit dan ketakutan. Tolong! Ada sesuatu di bawah sini. Semua langsung membeku. Jantung melompat ke tenggorokan. Suara itu jelas suara manusia. Suara itu suara Aldi. Bara selama ini benar, temannya masih hidup. Salah satu pria bersenjata langsung memaki pelan. Sial, mereka masih aktif. Perkataannya memicu lebih banyak pertanyaan yang mengancam logika. Apa maksud masih aktif? Apa yang terjadi di bawah sana? Apa yang sedang mereka sembunyikan? Ketua SAR kehilangan kesabarannya. Kami masuk sekarang. Atau kami akan melaporkan semua ini pada media nasional. Namun ancamannya terputus karena tembakan peringatan melesat ke udara. Burung-burung di pepohonan berhamburan ketakutan. 1 langkah lagi, kalian yang jadi korban berikutnya. Kata si pria bersenjata, pelan namun mematikan. Menuju keputusan kritis. Tim SAR akhirnya dipaksa mundur. Namun dalam perjalanan kembali ke posko, sesuatu terjadi lagi. Walkie-talkie yang disampirkan di rompi ketua SAR tiba-tiba terhubung sendiri. Suara Aldi kembali terdengar, lebih lemah namun jelas panik. Mereka bukan manusia. Kami lihat sesuatu. Tolong bawa kami keluar. Diikuti oleh suara seret logam dan teriakan tercekik yang membuat semua gemetar. Kemudian terputus total. Radio mati. Tidak ada yang berani bicara selama beberapa menit. Sekarang mereka tahu. Korban masih hidup. Dan ada sesuatu di dalam perut gunung itu bersama mereka. Sesuatu yang membuat pihak tertentu lebih takut rahasianya terbongkar, dibanding menyelamatkan nyawa manusia. Pencarian kini berubah menjadi perlombaan dengan waktu. Dan semuanya semakin jelas. Kebenaran di Gunung Kerinci bukan hanya menghilang, tapi sengaja dikubur. Tim SAR kembali ke posko dengan tubuh penuh lumpur dan kepala penuh pertanyaan mengerikan. Malam berganti pagi, tapi rasa takut tidak ikut hilang. Mereka baru saja menjadi saksi bahwa para pendaki masih hidup,
namun pihak misterius yang berpura-pura sebagai pengelola justru menutup akses penyelamatan. Namun, sebelum mereka sempat menyusun rencana baru, kabut pekat bergerak jauh lebih cepat dari biasanya. Kabut turun begitu tebal seperti dinding putih yang menutup setiap sisi pandangan. Radio dan GPS serempak mati total. Pos komando seketika berubah menjadi pulau kecil tanpa arah di tengah hutan. Suara teriakan memecah kecemasan. "Ketua, lihat itu!" Tampak seseorang berjalan terhuyung-huyung keluar dari kabut, tubuhnya basah kuyup lumpur, pakaian robek penuh darah kering. Itu Aldi, satu dari 4 pendaki yang hilang. Ia dilarikan ke tenda medis, namun tangannya mencengkeram kuat kerah jaket salah satu anggota SAR sambil menggumam ketakutan. "Mereka bukan manusia, mereka menggali ke bawah. Kami dikurung." Bara berusaha menolong, tapi ada yang lain ikut bersembunyi di bawah sana. Tatapan Aldi kosong. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar seperti menahan teror yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Lalu tiba-tiba, mereka akan datang. Mereka tidak suka ada yang keluar. Sesaat setelah kata itu diucapkan, bumi di bawah posko bergetar. Peralatan medis bergoyang, peta-peta jatuh berserakan. Getaran kecil berubah menjadi gemuruh berat, seperti ada mesin raksasa hidup kembali jauh di bawah tanah. Dan dari arah lubang tambang, muncul cahaya. Bukan cahaya kuning seperti lampu senter, tapi cahaya kehijauan bercampur semburan debu mineral yang menyengat hidung. Seno, ranger lokal itu, berteriak, "Kita harus pergi. Now!" Namun terlambat. Siluet tubuh muncul dari balik kabut. Banyak, dan cara mereka bergerak tidak wajar. Kaki gemetar seakan dipaksa berjalan, leher miring, mata kosong tapi menyala samar. Wajah mereka rusak seperti terkena zat kimia. Beberapa dari mereka memakai seragam tambang yang sudah compang-camping. Salah satu anggota SAR bergumam lirih, hampir tak percaya. Mereka, pekerja tambang yang hilang puluhan tahun lalu. Makhluk-makhluk itu tidak berbicara, tidak berteriak, hanya berjalan, mendekat, berbondong-bondong. Sementara itu, dari radio yang tadinya mati, terdengar suara bara, terengah dan terputus-putus. "Kalian harus kembali ke lubang. Jangan biarkan mereka keluar. Jika mereka mencapai permukaan, banyak yang akan mati." Suara bara berubah menjadi jeritan panjang yang menggigilkan darah. "Tutup lubangnya sekarang." Para makhluk itu mulai berlari, gerakan tersentak cepat seperti hewan yang kelaparan. Mata tanpa emosi tapi penuh insting untuk menyerang apapun yang bukan bagian dari mereka. Ketua SAR langsung mengambil keputusan paling berat sepanjang hidupnya. "Evakuasi semua. Kabarkan ke pusat. Ini darurat tingkat merah." Namun sebelum mereka sempat menyingkir, salah satu makhluk melompat ke arah tenda medis, tepat ke tempat Aldi. Terdengar suara teriakan ngeri, lalu tenda itu runtuh. Darah berceceran di tanah basah. Suara tembakan meledak dari belakang. Para pria bermasker kembali, kali ini dengan senjata berat yang diarahkan ke makhluk-makhluk itu. "Semua mundur. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," seru salah satu pria bersenjata. Namun tim SAR tidak lagi percaya pada siapapun. Musuh mereka sekarang bukan hanya rahasia, tetapi sesuatu yang hidup, berbahaya, dan ingin menyebar. Kabut semakin pekat, jeritan dari berbagai arah, pandangan menjadi kacau. Seno berteriak terakhir kali sambil menunjuk ke arah lembah. "Lari!" Dan pada titik itulah, seluruh kawasan posko berubah menjadi zona perang. Antara manusia yang ingin menutup rapat rahasia gunung, dan manusia yang berjuang mengungkapkannya. Sementara Gunung Kerinci terus bergemuruh seperti raksasa yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Fajar muncul tanpa suara, namun suasana di lereng Gunung Kerinci justru semakin mencekam. Asap abu-abu berputar naik dari mulut lubang tambang yang kini tertutup paksa dengan plat logam berat dan kawat berduri tambahan. Tidak ada lagi celah yang terlihat. Tim SAR yang tersisa duduk terdiam, sebagian terluka, sebagian kehilangan rekan yang baru saja berjuang bersama mereka. Napas mereka masih naik turun cepat, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi semalaman. Dari 7 pendaki yang tersesat, hanya 3 yang ditemukan hidup. Aldi, kini dalam kondisi kritis dan trauma berat. Raffi, terluka parah di kaki.
Gilang masih syok berat hingga tidak bisa bicara. Sementara itu, Bara, yang terakhir terdengar memberi peringatan lewat radio, tidak pernah ditemukan. 3 lainnya dinyatakan hilang dengan status belum dapat dievakuasi. Tidak ada yang berani menyebut kata meninggal. Tidak ada yang berani menyebut kata disembunyikan. Karena hari itu, sebelum evakuasi dilakukan, datang rombongan kendaraan hitam besar dari arah bawah. Orang-orang bersetelan rapi turun membawa berkas dan kamera kecil. Mereka bukan tim kesehatan. Mereka bukan jurnalis. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk menghilangkan jejak. Ketua tim SAR dipanggil ke tenda komando yang kini dijaga ketat. Ia diminta menandatangani laporan resmi yang telah disiapkan. 7 pendaki hilang karena cuaca ekstrim. 4 tidak ditemukan, 3 selamat. Tidak ada indikasi faktor lain. Ia mengepalkan tangan. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana dengan makhluk-makhluk itu? Dengan para pekerja tambang yang tidak ada makhluk. Jawab salah satu pria bersetelan tanpa menatapnya. Tidak ada tambang. Tidak ada lubang. Apa yang Anda lihat adalah salah persepsi akibat tekanan mental di ketinggian. Kalimat berikutnya sama seperti ancaman. Jika Anda mengungkapkan apapun yang bertentangan dengan dokumen ini, izin operasi tim Anda akan dicabut selamanya. Menghapus semua jejak. Drone diterbangkan, mengambil gambar baru yang memperlihatkan lokasi bersih tanpa lubang. Semua alat berat mulai meratakan area. Tenda-tenda SAR dipindahkan lebih jauh. Seolah bencana itu tidak pernah terjadi. Seno, yang sejak awal memberi informasi soal peta tua itu, tampak ingin protes. Namun ketika ia melihat 2 pria bersenjata mengikuti langkahnya terus-menerus, ia mengurungkan niat. Peta peninggalan pamannya dirampas dan dibakar tepat di depan matanya. 3 pendaki yang selamat, Aldi, Raffi, dan Gilang dipindahkan ke rumah sakit kabupaten secara diam-diam. Mereka masing-masing mendapat 1 lembar perjanjian kerahasiaan untuk ditandatangani sebelum pulang. Bara dan 3 temannya, hanya nama yang dimasukkan dalam daftar hilang. Tanpa penyelidikan, tanpa pemberitaan, tanpa pencarian lanjutan. Keluarga mereka hanya diberi pernyataan datar. Kami akan terus berupaya mencari. Mohon tidak menyebarkan kabar yang tidak benar. Namun di mata para keluarga, jelas ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Kebenaran dikubur dalam diam. Beberapa hari kemudian, berita resmi muncul di media lokal. Insiden minor pendaki tersesat di Gunung Kerinci. 3 selamat, cuaca buruk jadi penyebab utama. Tidak ada penyebutan tambang. Tidak ada penyebutan makhluk misterius. Tidak ada penyebutan bara. Gunung Kerinci tetap dipromosikan sebagai wisata aman, hijau, dan menantang bagi pendaki pemula. Rakyat lupa. Media berhenti bertanya. Kasus tertutup. Namun kisah tidak benar-benar selesai. Beberapa minggu setelah evakuasi, seorang warga sekitar mendengar ketukan samar dari bawah tanah ketika ia berjalan dekat kawasan yang kini dipasangi pagar pembatas. Ketukan itu teratur. Seperti kode. Tok, 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 tok. Saat ia mencoba mendekat, 2 pria bersenjata muncul dan menyuruhnya pergi. Warga itu akhirnya menghindar. Tapi ia bersumpah mendengar sesuatu lagi. Suara lirih, jauh dari kedalaman bumi. Tolong, kami masih di sini. Dan hingga hari ini, Gunung Kerinci masih berdiri megah. Wisatawan tetap berdatangan. Foto-foto indah memenuhi media sosial. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah permukaannya ada rahasia yang terus mengetuk, menunggu dibuka kembali.